Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwakili oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dr. Kapten Mugen Suprihatin Sartoto MSc. Yang terhormat Kepala Kantor Kesyah Bandaran Utama Tanjung Priok atau yang mewakilkan. Yang terhormat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau yang mewakilkan. Yang terhormat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok diwakili oleh Bapak Yulianto. Yang terhormat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok atau yang mewakilkan. Yang terhormat Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Priok atau yang mewakilkan. Yang terhormat Kepala Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia diwakili oleh Kapten Medi Sukmana. Yang terhormat Ketua Umum APBMI Bapak Haji Juswandi Kristanto. Yang terhormat para ketua dan pengurus DPW, DPC dan perwakilan ISAA seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya saya Happy Andrian dapat berjumpa dengan Bapak dan juga Ibu hadirin dari luar Jakarta, bahkan ini dari seluruh Indonesia. Yang pastinya di hari Kamis 9 Desember 2021 bertempat di Sari Pacific Hotel Jakarta dalam acara Rapat Kerja Nasional Indonesia Shipping Agencies Association 2021, di mana tahun ini mengangkat tema meningkatkan peran keagenan kapal Indonesia yang profesional dan berdaya saing di era digitalisasi. Luar biasa sekali ya Bapak dan juga Ibu. Baik, sebelum kita ke acara berikutnya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan Mars ISAA, peserta dimohon untuk tetap berdiri. ISAA wadah persatuan bagi keagenan kapal Indonesia, bermitrakan pemerintah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Majulah ISAA, jayalah ISAA, bersama kita bisa.
bersama mewujudkan transportasi laut untuk pembangunan, berkomitmen melayani, bersikap profesional untuk kemajuan bangsa. Majulah PSAA, jayalah PSAA, bersama kita bisa. Majulah PSAA, jayalah PSAA, bersama kita bisa. Untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Majid. Kepada Bapak Ustadz Abdul Majid, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada siang berbahagia ini. Mari sama-sama kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa di dalam acara pagi dan menjelang siang ini senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sesuai dengan harapan kita pada pagi ini. Dan izinkanlah kami membawakan doa ini secara Islami, dan bagi yang berbeda keyakinan dan agama, mari sama-sama kita berdoa dengan sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji kami panjatkan kehadirat Allah, kehadirat-Mu atas karunia, kebesaran dan kekuasaan-Mu di alam semesta ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li ma qaddamtu faghfir li wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang selalu melupakan mensyukuri nikmat-Mu. Jadikanlah kami manusia yang selalu bersyukur kepada-Mu agar senantiasa kami bisa memikul amanah yang dibebankan di pundak kami, baik sebagai hamba-Mu ataupun sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka Rakernas ISSA 2021. Pada hari ini kami berkumpul menuju daripada ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Kami berkumpul dalam rangka untuk mempererat menjalin kinerja dan organisasi kami ya Allah. Oleh karenanya berilah bimbingan dan petunjuk bagi kami agar senantiasa kami selalu menuju dalam kebenaran dan keistiqomahan menuju daripada ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah Zat Maha yang kaya, yang kekayaannya tidak akan pernah habis walaupun Engkau selalu banyak memberi, dan kekayaan yang terlalu banyak yang tidak akan habis meskipun kami meminta kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rizki yang halal dan barokah bagi kehidupan kami. Majukanlah perusahaan kami dalam organisasi kami ini, dan jadilah disitulah karena tempat kami mengais rizki dan rizki yang halal yang dapat diberikan bagi keluarga dan keturunan-keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang muyassira kulla asir wa yajabira kulla kasir wa sahiba kulli farid wa yamughniya kulli fakir wa yamuqawwiya kulli dha'if wa ya'maman kulli khaif yassir alaina kulla asir fataysiru asirka alaika kasir. Allahumma ya man la tahtajul al bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaika kasir. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan kami. Berikanlah kelancaran dalam perusahaan kami dan pekerjaan kami, karena disitulah kami meminta mencari rizki yang Engkau berikan,
berikan rezeki yang halal bagi kami untuk barokah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya cukup sekian dari sana, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Abdul Majid. Dan selanjutnya mari sama-sama kita saksikan tayangan profil kegiatan ISAA. Ya, luar biasa, boleh berikan tepuk tangan Bapak dan juga Ibu. Itu tadi sedikit cuplikan kegiatan yang diadakan oleh ISAA selama dari 2016 hingga sekarang. Kegiatannya luar biasa konsisten dilakukan oleh ISAA. Salah satunya adalah Rapat Kerja Nasional 2021 hari ini. Dan selanjutnya sambutan Ketua Panitia Rapat Kerja Nasional ISAA 2021 Bapak Loren Situmorang. Kepada Bapak Loren dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya. Kita dapat berkumpul hari ini, Kamis tanggal 9 Desember 2021 di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Bapak Dr. Kapten Mugen Suprihatin Sartoto MSc. Yang kami hormati Kepala Kantor Kesabandaran Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala KPU Bea dan Cukai TPA Tanjung Priok, Kepala Kantor
Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Imigrasi Tanjung Priok, Kepala Regional 2 Pelabuhan Indonesia, Ketua Umum APBMI Bapak Haji Iswandi Kristanto, Bapak, Ibu, para pengurus DPW, DPC, dan perwakilan seluruh Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan yang tidak kami sebut satu persatu. Perkenankan kami atas nama Ketua Panitia melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum, pelaksanaan Rakernas ISAA tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, anggaran rumah tangga ISAA pasal 20 ayat 2. Kedua, surat keputusan Dewan Pengurus Pusat ISAA nomor 007-SK/ISAA/11/2021 tanggal 10 November 2021 tentang pembentukan panitia penyelenggara Rapat Kerja Nasional Indonesia Shipping Agencies tahun 2021. 3. Keputusan Rapat Pleno DPP ISAA pada tanggal 12 November 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 31 ditetapkan usaha jasa terkait angkutan di perairan terdapat 11 usaha dan salah satunya adalah kegiatan kapal. Ditindaklanjuti penyelenggaraan bidang pelayaran dan peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 59 tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait pada bab 11 kegiatan kapal. Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka kesepakatan OC dan SC mengambil tema Rakornas Indonesia Shipping Agencies adalah sebagai berikut. Meningkatkan peran kegiatan kapal Indonesia yang profesional dan berdaya saing di era globalisasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hal tersebut mempunyai makna bahwa era digitalisasi tidak bisa dielakkan oleh para stakeholder transportasi laut, juga untuk mengembangkan sistem respon target pemerintah menghasilkan kegiatan logistik yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, perusahaan kegiatan kapal menjadi bagian dari stakeholder untuk merespon tantangan dimaksud. Dalam hal ini, semua anggota yang tergabung dalam Indonesia Shipping Agency Association telah melengkapi kompetensi yang profesional untuk menghasilkan jasa efisien, memiliki daya saing bisnis berbasis digital. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan undangan yang kami kirimkan sebulan yang lalu dan hasil absensi tadi pagi, terdapat yang hadir di sini 140 orang. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para peserta Rakornas. Dalam hal ini, jumlah pengurus DPW sebanyak 17, yaitu DPW Sumatera Utara, DPW Bangka Belitung, DPW Riau, DPW Sumatera Barat, DPW Jambi, DPW Bengkulu, DPW Sumatera Selatan, DPW Lampung, DPW DKI Jakarta, DPW Jawa Barat, DPW Jawa Tengah, DPW Jawa Timur, DPW Kalimantan Utara, DPW Kalimantan Barat, DPW Sumatera Selatan, DPW NTT, dan DPW Maluku Utara. Ditambah dari pengurus DPC dan anggota sebanyak 8, yaitu
DPC Batam, DPC Tanjung Pinang, DPC Sunda Kelapa, DPC Patimban, DPC Cilacap, DPC Gresik, DPC Samarinda, dan DPC Bitung. Mari kita tepuk tangan dulu sementara. Terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sponsorship yang telah berpartisipasi dalam acara Rakernas. Dan tadi MC sudah menjelaskan, sudah ditampilkan tadi nama-nama daripada sponsorship. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Bapak Dr. Kapten Mugen Suprihatin Sartoto MC, untuk membuka dan memberikan sambutan pada acara Rakernas ini. Kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu bila mana terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Rakernas ini. Selamat mengikuti Rakernas. Tuhan memberkati dalam melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Reinhard Tobing, Bapak Lorenzi Tumorang selaku Ketua Panitia Rakernas ISAA 2021. Selanjutnya, sambutan pelaksana tugas Ketua Umum ISAA oleh Bapak Reinhard Tobing. Kepada Bapak Reinhard, dipersilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini pada keadaan yang sehat di tengah pandemi. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Bapak Dr. Kapten Mugen Suprihatin Sartoto MSc. Yang terhormat Kepala Kantor Kesabandaran Utama Tanjung Priuk, yang terhormat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk, yang terhormat Kepala KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priuk, yang terhormat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priuk, yang terhormat Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Priuk, yang terhormat Kepala Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia, yang terhormat Ketua Umum APBMI Bapak Haji Juswandi Kristanto, tidak lupa yang terhormat rekan-rekan ketua, wakil ketua, dan juga anggota DPC, DPW dari seluruh Indonesia. Selamat datang. Selamat datang semua di Rakernas kita yang ketiga ini yang tertunda dengan tema meningkatkan peran keagenan kapal Indonesia yang profesional dan berdaya saing di era digitalisasi. Rakernas yang tertunda ini karena pandemi dihadiri oleh 25 DPW dan DPC yang berjumlah 140 orang. Tema yang kita ambil sangat relevan dalam rangka memasuki era teknologi 4.0 dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami tujukan kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Hubla yang secara serius
terus-menerus menyediakan infrastruktur pendukung teknologi digital 4.0 yang pada akhirnya menciptakan efisiensi yang dimulai dari OSS, Inafonet, kemudian Simlala, kemudian yang terbaru Sijuka atau aplikasi sistem informasi persetujuan penggunaan kapal asing. Walaupun memang kita tidak pemegang SIUP KK tidak memakai Sijuka, tapi saya kira juga perlu kita mengetahui semua teman-teman pemegang SIUP KK, karena ini juga akan menyangkut keagenan kapal di dalam persetujuan penggunaan kapal asing. Semuanya itu hingga ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem atau NLE di pelabuhan yang untuk efisiensi dan menurunkan biaya. Saya mengutip pernyataan dari Menteri Perhubungan yang mengatakan bahwa saat ini di dunia mendapatkan gangguan supply logistik, terutama yang terkait dengan kebutuhan kontainer, hingga pelabuhan-pelabuhan yang menjadi bottleneck. Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, saya ingat dulu di tahun 20 tahun yang lalu, permohonan PKKA itu secara manual, dan saya ingat bahwa saya sendiri yang melaksanakan itu. Saya membuat surat permohonan PKKA, diketik, kemudian kita datang ke Subdit 2 dan 3-4 hari, 5 hari kemudian akan distempel surat kita. Itulah persetujuan PKK-nya, dan tentunya itu adalah era yang terdahulu, dan sekarang kita hanya melalui Simlala, dan cukup setelah upload dokumen-dokumen sertifikat yang dibutuhkan, kita mendapat dan membayar PNBP, kita mendapatkan PKK-nya. Jadi saya kira sungguh luar biasa bahwa teknologi itu tanpa kehadiran kita bisa mendapatkan. Jadi beda dengan 20 tahun yang lalu. Kami juga mau melaporkan bahwa SKKNI keagenan kapal, mungkin Kapten Mugen mungkin sangat familiar sekali waktu di pusat SDM, bahwa kami pada minggu lalu telah dikonvensikan SKKNI keagenan kapal, dan nantinya diklat kami kurikulumnya sesuai dengan SKKN ini. Dan untuk teman-teman semua pelaku keagenan kapal, kita akan menyambut Inafonet di seluruh Indonesia secara bertahap. Tadi Kapten mungkin melaporkan telah terlaksana 54, ya kan? Dan nantinya tahun depan secara bertahap akan secara nasional. Demikian yang saya bisa sampaikan, dan selamat berrakernas kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Reinhard Tobing selaku pelaksana tugas Ketua Umum ISAA. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan
oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Dr. Kapten Mugen Suprihatin Sartoto MSc. Kepada Kapten Mugen, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin mewakili Pak PRT Dirjen untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati para peserta Rakernas ISAA tahun 2021 yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada hari yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama guna mengikuti acara pembukaan Rakernas ISAA tahun 2021 dengan tema meningkatkan peran keagenan kapal Indonesia yang profesional dan berdaya saing di era digitalisasi. Para undangan yang saya hormati dan banggakan, pengembangan bidang keagenan kapal harus disertai pemanfaatan teknologi agar hasilnya menjadi lebih baik dan memiliki nilai competitiveness yang mampu bersaing di level internasional. Oleh sebab itu diharapkan Indonesia Ship Agencies Association dapat mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga memberikan kemudahan informasi dan layanan. Efisiensi pelaksanaan kegiatan keagenan kapal sangat menentukan kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh sebab itu, manajemen usaha keagenan kapal harus dikelola secara optimal agar tidak menjadi hambatan dalam kelancaran lalu lintas kapal dan barang, serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya membebani dunia usaha dan masyarakat. Mohon izin, saya keluar sedikit. Dari kalimat ini saya ingin sampaikan dalam forum yang sangat luar biasa ini. Tadi kami di ruang transit membahas banyak hal teknis terkait dengan kalimat terakhir tadi bahwa manajemen usaha keagenan kapal harus dikelola secara optimal agar tidak menjadi hambatan dalam kelancaran lalu lintas kapal dan barang, serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Rasanya kalau sambutan yang sudah dituliskan sangat normatif, saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi misi yang sangat penting ke depan karena kami mendapatkan tugas yang cukup berat, yaitu menekan logistik cost. Logistik cost sudah dipetakan, diinventarisir, di pelabuhan sendiri hanya kurang lebih 4% dari yang dikatakan 28% yang dipublikasikan. Dan ini kita berharap teman-teman dari ISAA dapat membantu mendukung ini untuk terwujud. Digitalisasi sudah dilakukan, kita memahami bahwa masih banyak celah, kelemahan di sana. Kami dari Kementerian Perhubungan sudah membangun infrastruktur yang cukup. Ada di sana Inapotnet, ada di sana Simlala, ada di sana Sitolaut yang sama-sama dapat kita optimalkan. Nah, celah-celah itu tolong dibantu untuk diperbaiki, ditutup, bukan dimanfaatkan. Nanti pada saat paparan kita dapat diskusi lebih lanjut terkait hal ini. Saya lanjutkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan performa pelabuhan pertama adalah hard infrastructure, seperti optimalisasi aset, pengembangan pelabuhan atau terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industri, pembangunan green port atau perumahan ramah lingkungan, kemudian soft infrastructure yaitu peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement terminal operating system dan auto gate system,
serta optimalisasi proses bisnis seperti iHub dan logistik marketplace yang semuanya tergabung dalam Inapodnet. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, saat ini 54 pelabuhan itu adalah capaian dari tahun-tahun sebelumnya sampai 2021 itu 54, dan per kemarin sebetulnya sudah go live ditambah lagi 23. Artinya total sekarang sudah 77 pelabuhan, Pak Ketua. Jadi sudah 77 pelabuhan yang mengimplementasikan Inapodnet. Dan ke depan kita akan terus melakukan percepatan untuk implementasi di pelabuhan-pelabuhan yang lain. Karena ini sudah menjadi amanat nasional, amanat pimpinan nasional. Kami bekerja dikawal ketat oleh Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana KPK terus mengawal, mendorong untuk digitalisasi. Jadi tema Rakornas kali ini sangat inline dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Digitalisasi melalui layanan Inapodnet antara lain mencakup digitalisasi persetujuan kedatangan kapal, persetujuan kapal masuk pelabuhan, persetujuan rencana kerja bongkar muat, persetujuan bongkar dan muat barang berbahaya, penetapan pelayanan kapal, surat persetujuan olah gerak kapal, persetujuan daftar awak kapal, laporan keberangkatan kapal, laporan kedatangan kapal, laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, serta laporan angkutan barang, perusahaan pelayaran, dan lain-lain. Dengan sistem Inapodnet yang terintegrasi dan melalui QR Code, pengguna dapat mencetak secara mandiri surat-surat persetujuan tadi dan keabsahan atas hasil layanan kapal dan barang di pelabuhan. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, melihat perkembangan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan di Indonesia yang semakin modern, bukan tidak mungkin pelabuhan menjadi sektor yang mampu mendongkrak daya saing dan perekonomian nasional. Tantangan ekonomi di era digitalisasi makin besar. Sebagian pekerjaan akan hilang, tetapi juga bermunculan potensi pekerjaan yang baru. Perusahaan keagenan kapal tidak perlu khawatir dengan era digitalisasi ini. Paling penting dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, termasuk bagi dunia industri. Diharapkan perusahaan keagenan kapal harus menyiapkan beberapa strategi agar dapat bersaing di era digitalisasi dan siap menghadapi revolusi industri 4.0, yakni industri transformasi, strategi, future jobs, dan manpower planning. Ibu dan Bapak sekalian, saya tambahkan bahwa ini juga kami sampaikan di Munas DPP APBMI beberapa waktu yang lalu. Digitalisasi ini memang membawa banyak pengaruh, disruption, ada pekerjaan yang hilang, tetapi juga ada potensi pekerjaan lain yang muncul. Keagenan kapal kalau terus-menerus melakukan praktik yang biasa, mau tidak mau akan ketinggalan. Misalnya pengurusan dokumen yang selama ini masih sangat mengandalkan adanya agen di lapangan, ke depan bukan tidak mungkin akan hilang. Karena pemohon dari ship owner bisa langsung melakukannya melalui aplikasi. Jadi peran agen di sana bisa jadi juga akan berkurang bahkan hilang. Keagenan, jasa keagenan yang mewakili owner, misalnya untuk supplies kapal, yang dulu memang harus ada kehadiran fisik agen di lapangan, ketika perusahaan tidak memiliki kantor cabang di tempat tersebut, juga bisa jadi akan digantikan secara elektronik. Apakah ini perlu dikhawatirkan? Khawatir, perlu, tetapi tidak perlu ketakutan karena akan ada potensi pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan. Saya pikir memang ini di semua lini, di semua sektor terjadi proses disruption karena era digitalisasi. Jadi kita berharap teman-teman keagenan dapat terus mengupgrade diri, dapat terus meningkatkan potensinya, tidak takut
bersaing, dan karena memang kita harus bersaing, jangan sampai kita mempertahankan praktek-praktek yang selama ini berjalan, bahkan menimbulkan kelambatan, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, itu harus mulai direformulasi. Itu tambahan, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional ISAA tahun 2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Sekian, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Rapat Kerja Nasional ISAA 2021 secara resmi dibuka. Silakan untuk menekan tombolnya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormatin Pak Dirlala, Pak Mugen yang mewakili Pak Dirjen Hubla, Pak Julianto yang mewakili Kepala Kantor Utama Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok dan jajarannya, Bapak-bapak dari Kementerian Perhubungan yang terkait yang hadir, juga Bapak dari Imigrasi, yang mewakili, dan semua stakeholder terkait yang saya sebut satu namanya, yang tidak mengurangi rasa hormat saya, Ketua DPW, DPC, dan anggota ISAA yang saya banggakan dan saya sayangin. Pada hari yang ceria ini kita melakukan rakernas ya untuk ISAA yang tertunda 2 tahun yang lalu. Dan kesempatan ini saya berterima kasih kepada panitia memberikan kesempatan saya untuk dapat memberikan sepatah dua kata sambutan buat bapak-bapak, ibu semua di sini. Saya mohon pamit dari ISAA karena saya sudah menjabat menjadi Ketua Umum DPP APBMI. Saya mohon, saya harapkan bapak-bapak bisa memaafkan segala kesalahan saya selama saya menjadi Ketua DPP ISAA. Karena saya sangat sayang untuk menjalankan ISAA yang saya bangun dari belum ada undang-undang dalam peraturan, belum ada PP-nya dan belum ada PM-nya. Dengan kerja keras kami waktu itu, beberapa orang yang sudah ada yang gugur, sudah nggak ada, sudah almarhum, dan masih ada yang setia, kami tetap berjalan. Yang terakhir saya disupport dengan Pak Aris dan Pak Renhat, dan juga ada Pak Edward dan Pak Zulfikar, membuat semangat saya untuk kembali memperjuangkan agar ISAA itu ada. Alhamdulillah, dari tidak ada dalam undang-undang sampai ada dalam undang-undang, itu pun saya berusaha semaksimal mungkin. Waktu itu masih sejarah historinya, boleh saya, ini kan Pak Dirlala, mungkin agak panjang sejarah historinya, tidak apa-apa ya. Sejarah historinya Pak Hasirua Insya tahun 1998,
yang membuat suatu keputusan bahwa semua pemegang siup angkutan laut yang tidak mempunyai kapal di atas GRT 5000 tidak boleh mengagirin kapal. Pada saat itu hanya Persatuan 175 GRT kan Pak Laurencia, waktu Pak Laurencia kasih 3. Nah, disitulah akhirnya kami tidak bisa mengerjakan lagi keagiran kapal, walaupun kami punya kapal di bawah GRT 1000. Dengan begitu kami berjuang melalui DPR. Di DPR kami dibantu oleh itu sama almarhum Pak Darpo. Pak Darpo adalah pengusaha nasional yang punya kapal, perusahaan konglomerat, perusahaan yang terbesar waktu itu di Indonesia. Beliau mensupport kami. Dan juga ada dari DPR, ada Kapten Patiasina, apa Pati Nasrani, saya lupa, dia orang Ambon. Ya, dia juga mensupport kami, karena dia mengatakan bahwa ke luar negeri itu keagiran kapal tidak dilakukan oleh perusahaan pelayaran, tapi ada perusahaan keagenan. Akhirnya kami diberi kesempatan 2 tahun untuk harus menyesuaikan, harus mempunyai kapal dengan GRT 5000. Itu kan impossible, tidak mungkin. Tapi waktu itu kita memperjuangkan untuk INSA, ajas kabotage boleh diberlakukan. Seharusnya ada take and give-nya ya buat kita. Pada saat itu kan kapal asing boleh beroperasi di Indonesia. Tapi tidak ada kata take and give-nya, tidak ada kata sorry buat kita. Nah, kebetulan saya ada kesempatan mengajak waktu itu Menhubnya Pak Hatta Rajasa. Saya ajak beliau buka bersama di Pondok Laut Ancol. Nah, pada saat habis kita buka, terus kita pergi sholat maghrib berjamaah dan balik lagi untuk makan malam bersama. Aku makan semua ini semua. Beliau mengatakan pada saya, pakai bahasa Palembang ya, Mang, aku cek dulu ya Mang ya, dia bilang gitu. Seminggu kemudian saya diundang, dibilangin, Mang, aku udah baca nolong kau. Maksudnya kalau orang Palembang tuh Mang tuh kan rasa kedekatan gitu ya. Dapat nolong kau. Tapi tanya, kenapa nggak bisa nolong saya? Karena tidak ada undang-undang. Tapi ini kita lagi menggodok undang-undang baru ya, untuk mengganti Undang-Undang 21 ya Pak Loren. Nah, kita lagi menggodok undang-undang baru. Nanti akan saya sipkan itu untuk keagiran kapal. Ya Alhamdulillah, Undang-Undang 17 tahun 2008 ternyata jasa keagiran kapal itu ada. Sayangnya, begitu Undang-Undang 17 itu lahir, terbit, beliau dipindahkan ke Menko Perekonomian. Akhirnya saya nggak tahu mau kemana lagi saya untuk mengadu, untuk memperjuangkan agar segera dapatkan ini ya, PP-nya atau PM-nya. Tapi alhamdulillah PP-nya ada lagi, tapi PM-nya nggak pernah terbit, nggak pernah timbul. Coba dibayangkan ya, Undang-Undang 17 tahun 2008, PP-nya PP 20 tahun 2010, ya, PM-nya itu baru ada tahun 2016. Begitu disosialisasikan pertama di Batam, saya dan Pak Aris kita ke Batam. Tanggal 11 Februari ya kalau nggak salah ya tahun 2016. Nah, dan sudah itu kita belum punya SIUP KK, kita tetap berusaha. Ya Alhamdulillah tahun 2017 SIUP KK diterbitkan. Ya Alhamdulillah saya waktu itu karena saya berjuang terusan, saya mengikutin terus, akhirnya SIUP KK saya nomor 001. Ya itulah ya ceritanya kenapa kita ada SIUP KK ini, ada SIUP KK. Nah ada lagi setelah ini, ya dari PM 11 itu kan waktu itu kita itu diminta modalnya itu 6M dan store ada 25% adalah 1,5 M. Sangat memberatkan untuk semua anggota untuk bisa berusaha dengan uang yang sebegitu besarnya. Alhamdulillah kita mengikuti terus, ada PP 24 dan akhirnya PM 65 yang keluar, itu modal kerja kita 0. Ya inilah perjuangan kami di PP untuk semua anggota. Ya. Setelah itu ada lagi badai yang menghantam kami, menghantam kita ya, bukan kami, menghantam kita.
yaitu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di PP 31 kita sudah mau dimatikan dengan ada operasional dan komersial. Tidak mungkin prinsipal akan memilih dua keagenan, akan memberikan overhead yang tinggi buat dia. Memilih dua, satu komersial, satu operasional. Dengan perjuangan yang panjang kita ikutin semua sampai kita ke KPPU, ya. Kita terakhir ya, saking tidak ada jalan lain lagi, kita membuat surat ke Presiden dengan kajian akademisi. Ya, itulah saya berkatakan terima kasih kepada Pak Dua Sejabat yang sebagai motornya saya untuk ke ITL Taksi, Pak Renhat, Pak Zulfikar, Pak Aris tentunya, juga ada Pak Erwan, nah, yang berusaha menyatakan inilah kerjaan keagenan kapal. Yang sebenarnya adalah ini. Ya, alhamdulillah akhirnya komersial dan operasional di PM 59 kita dapat melakukannya semua, kecuali space booking kapal. Ya, saya kira space booking kapal kan bukan juga ranah kita kan, nah, itu kan kerjanya Isbah. Nah, ya kesian juga Isbah kalau kita juga semua makan, orang mau makan apa gitu. Ya kita nggak berserakah hidup. Nah, itulah sekilasnya supaya ini sebenarnya ya sangat berat waktu kami melakukan untuk PM 65 itu mana-mana. Tapi saya selalu dengan suara lantang menantang baik pihak terkait untuk tidak mematikan kita. Nah, sampai saya itu pada saat buat kita layangkan surat ke Presiden, ya, dengan kajian akademis itu, 2 hari kemudian saya di WA sama Pak Menteri. Ini tanda tangan Bapak ya? Saya bilang, iya Pak Menteri. Saya harus mengatakan iya, karena saya yang tanda tanganin. Nah, dia tanya saya, langsung telepon saya kan, kenapa INSA sama ISA itu nggak bisa akur di sektor laut? Saya bilang, sebenarnya bukan tidak bisa akur, kami itu mau dimatikan sama mereka, kami nggak bisa berusaha dengan caranya begini-begini, saya cerita semua kan. Nah, oke deh kalau Pak Menteri ini kita sediakan waktu, aku mau ngadep Bapak. Terus dia bilang gini, omong ke baik sama Pak Dirjen. Ya, akhirnya dia sudah mintakan kepada Pak Dirjen untuk ngomong, akhirnya saya ke Pak Dirjen. Ya, tanpa melalui kita langsung ke Pak Dirjen ya, Pak Edward ikut, Pak Aris ikut, Pak Renhat ikut ya, atau ke Pak Dirjen. Ya kita ceritakan semua apa adanya. Ya alhamdulillah semuanya bisa diterima dan sampai sekarang kita bisa dapat melakukan kegiatan kerja kita sebagai keagenan kapal dengan kesetaraan, ya, equal flying field, sehingga kita dapat eksis melakukan usaha kita. Tapi seperti apa kata Pak Dirlala tadi, harus hati-hati dengan digitalisasi akan datang. Ya. Untuk itu saya berharap semua rekan-rekan saya di sini dapat tetap mempertahankan mutu pelayanan dan jangan membuat hal-hal yang merugikan nama keagenan kapal, karena selama ini orang lain berbuat tapi yang disalahkan adalah keagenan. Sehingga saya sering protes itu. Sampai saya bilang sama wartawan, tolong sebutkan siapa nama keagenannya. Jangan samanya keagenan Syupka akhirnya kena. Ternyata siapa map itu? Syupal kan? Ya selama ini jangan kita di kambing hitam terus Syupka. Ya saya selalu kalau untuk keagenan terjadi hal-hal yang merugikan kita, saya selalu memberontak untuk tidak. Kalau itu kan tidak benar, saya harus mengatakan tidak benar. Kalau itu benar, ya itu benar, saya akuin. Nah itulah sekilasnya untuk kita. Jadi saya berharap, nah saya pesan saya kan tidak bisa menjadi ketua umum di 2 asosiasi dalam satu kementerian. Jadi saya mohon pamit dan saya mohon maaf. Nah, tapi saya meminta kepada semua teman-teman di sini sebagai anggota ISAA, jaga nama baik ISA ke depan supaya kita di kementerian manapun kita bisa diapresiasi ya. Ya, itulah harapan saya, dan jangan kita membuat biaya tinggi seperti apa yang sering dibicarakan di koran, di media sosial kan, sering nyatakan keagenan buat diri itu, jangan sampai kita itu. Tapi kalau ada di situ dalam itu, bukan kita, saya akan tetap mengkonter berita tersebut. Ya, jadi saya mohon pamit, saya di DPP APBMI
Dan juga masih ada PR1 buat Pak Reinhard dan Pak Aris dan Pak Edu, yaitu PM121. Surat saya yang terakhir kan, kita waktu saya sebelum mengundurkan diri dari ISAA sudah kita layangkan, dan kita ada audensi ke Dirpelpeng ya Pak Aris, ya Pak Bagio. Beliau juga sudah memberikan green light, ya akan disesuaikan nanti. Tapi tidak bisa satu asosiasi saja ISAA, jadi akan ada lagi asosiasi yang lain. Itulah perjuangan kita. Jadi semua anggota jangan takut, jangan khawatir. Ada Pak Reinhard, Pak Aris, Pak Edu, ya, yang akan saya akan monitor aja ya, karena saya nggak berhak lagi mencampurin. Ya, nanti saya jadi dualisme, saya disalahkan. Ya, itulah harapan saya. Semoga semuanya kita berjalan dengan baik, ya, dan kita tetap eksis dalam melakukan usaha kita. Kita harus bekerja untuk merah putih, bukan untuk kelompok dan untuk pribadi. Kita harus menjaga nama baik bangsa, negara, ya, yang kita cintai ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap di atas panggung karena kita akan foto bersama lagi. Iya betul. Nanti kita foto lagi ya Pak ya. Oke, Bapak dan juga Ibu para hadirin, Bapak Haji Juswandi ini merupakan salah satu tokoh dalam pembangunan ISAA, ya kan Pak ya, benar ya Pak? Luar biasa, itu dari nol sampai eksis seperti sekarang ya, wah luar biasa. ISAA wadah persatuan bagi keagenan kapal Indonesia, bermitrakan pemerintah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Majulah ISAA, jayalah ISAA, bersama kita bisa. Majulah ISAA, jayalah ISAA, bersama kita bisa. ISAA turut serta mewujudkan transportasi laut